Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin al-amilin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, tentu limpahan rahmat dan karunia Allah tetap kita rasakan, tidak pernah terputus betapapun kondisi yang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, apapun keadaan yang kita alami, tetap nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak dapat kita hitung dengan alat apapun. Untuk itu mudah-mudahan kita selalu bisa mensyukuri nikmat Allah dengan cara yang benar, yaitu selalu dapat mempergunakan nikmat-nikmat Allah untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah, berqudwah, bertauladan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, baik yang terkait dengan hablum minallah maupun yang terkait dengan hablum minan nas, sehingga kita benar-benar pantas dan tepat disebut sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada seluruh ibadah adalah untuk melatih kita, untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah tentunya ibadah puasa, yang inti daripada disyariatkannya adalah untuk menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwa takwa betul-betul istiqamah menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjauhkan diri dari perkara yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan lahir maupun batin. Takwa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam setiap ibadah akan menjadikan takwa ini sebagai solusi daripada seluruh permasalahan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dari seluruh permasalahannya. Dan barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang dia tidak duga. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan seluruh urusannya menjadi mudah. Oleh karenanya, kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun permasalahan hidup kita yang kita alami, tidak ada solusi yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menghadapinya kecuali betul-betul istiqamah kita menjalankan perintah-perintah Allah, kita istiqamah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, kita istiqamah di dalam menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah-perintah Allah kita terima dengan sikap sami'na wa ata'na. Jangan sampai ada suatu perintah Allah yang kita dengar, tapi setelah itu kita tidak amalkan, atau seperti sikapnya orang-orang munafik, sami'na wa asaina. Kami telah dengar, tapi setelah itu mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menjalankan istiqamah menjalankan perintah Allah, apapun keadaan, Allah akan jadikan seluruh permasalahan kita akan menjadi mudah. Allah akan jadikan seluruh problem yang kita hadapi mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi
Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, tidak akan ada yang bisa menolak. Seperti apa yang selalu kita ikrarkan di dalam wirid-wirid kita, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ya Allah, sungguh tidak ada yang dapat menghalangi bila Engkau menghendaki sesuatu, dan sungguh tidak ada yang dapat menolak apabila Engkau telah menetapkan sesuatu. Tidak ada yang bisa bermanfaat kekayaan siapapun manakala kecuali dengan kehendak-Mu ya Rabb. Oleh karenanya, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam suasana kita menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini dengan suasana ada kekhawatiran, ada ketakutan, bahkan mungkin kecemasan akan musibah yang melanda kita pada saat ini, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, dengan adanya ancaman-ancaman penyakit yang mewabah dan penyakit-penyakit yang menular yang begitu menakutkan kita, maka tidak ada jalan bagi kita untuk menghindar atau menolak segala apa yang menjadi kekhawatiran dan kecemasan kita, kecuali kita istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan khususnya ibadah-ibadah Ramadan kita ini, meskipun dengan segala keterbatasan-keterbatasan, tapi kita tetap semaksimal mungkin kita menjalankan perintah-perintah Allah dalam kondisi bagaimanapun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ittaqillaha. Rasulullah menegaskan juga ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dalam artian suasana apapun tetap jaga dan rawat ketakwaan, dan selalulah timpa segala kesalahan, dosa dengan segera melakukan kebaikan, karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kita, akan menghapus kesalahan-kesalahan kita yang sudah, dan selalu bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, maka di dalam suasana Ramadan ini kita mudah-mudahan dapat menjalani gemblengan Ramadan dengan menempa nilai ketaatan kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang menjadi permasalahan hidup kita, Allah akan berikan solusi demi solusi, jalan keluar yang terbaik buat kita. Bahkan Allah jadikan seluruh urusan kita, apapun masalahnya, apapun urusannya, akan menjadi mudah dengan kita istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan menjadi ibrah dan puasa ini menjadi puasa yang bisa menjadi jalan keluar kita daripada masalah-masalah ataupun musibah yang kita alami secara menyeluruh barangkali dalam keadaan seperti sekarang yang kita alami ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita dipertemukan dengan takwa dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.